Puji Tuhan. Pasti harus semangat dong hari ini. Pasti juga harus jaga kesehatan ya teman-teman. Mengingat kondisi saat ini masih pandemi COVID-19. Teman-teman tetap harus banyak makan, minum vitamin, jaga kesehatan supaya tetap sehat. Oke? Jangan lupa jaga istirahat juga. Biasanya nanti kalau udah malam dipol-polnya tuh gamenya. Jangan gitu jangan. Istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Benar banget. Kita mau apa ya di sini ya? Loh Kak, ini tuh hari Minggu loh. Masa Kakak lupa sih? Oh iya benar, kita mau sekolah minggu ya. Nah, sekolah minggu kita mau perkenalan dulu deh. Oke, halo teman-teman, nama aku Kak Yona. Hai teman-teman, aku Kak Dea dan halo teman-teman, aku Kak Nimas. Nah, kita sebelum mau sekolah minggu kita mau ujian matematika dulu kan? Benar banget. Mau nyanyi apa ya Kak Dea? Kita mau nyanyi Kasihnya Seperti Sungai. Oh iya, jangan lupa teman-teman di rumah bangkit berdiri dulu supaya kita menuju nama Tuhan lebih semangat, lebih suka cita. Oke? Mari kita pakai gaya juga. Oke, ayo bangkit berdiri semuanya. Ayo Kak. Yuk. Sambil gerak ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi ya. Sambil karaoke teman-teman, biar semangat. Yuk lebih semangat. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu susah, mengalir di waktu senang. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Puji Tuhan. Boleh duduk lagi teman-teman. Nah, setelah ini kita mau Berdoa dulu. Jadi doa kali ini diantarkan oleh Kak Kayona. Oke, dan duduk. Dimana teman-teman siapkan hati, lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi, puji dan syukur kami haturkan kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk segala berkat dan rahmat yang sudah Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami bisa tidur tadi malam dengan nyenyak dan bangun pagi dengan keadaan sehat, selamat ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melaksanakan sekolah minggu pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan beri kelancaran, beri berkat dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati kakak-kakak dan guru sekolah minggu yang akan mengajar dan membimbing sekolah minggu kami, serta ya Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Oke. Teman-teman pasti masih semangat dong. Semangat. Semangat Kak, gitu ya. Semangat. Kalau kita bilang semangat semuanya, semangat gitu ya. Oke? Ya, benar. 1, 2, 3. Semangat semuanya. Semangat. Oke. Oh iya, jangan gitu ya. Biar di rumah tetap semangat, tetap gerak. Biar olahraga juga ya Kak Yona ya. Setelah ini kita mau apa? Nyanyi lagi. Apa kan nih Mas? Kita mau nyanyinya. Adalah sukacita. Ada. Jangan lupa bangkit berdiri dulu ya teman-teman. Bangkit berdiri. Sambil sukacita ya teman-teman, senyumnya. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Sekali lagi. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Adalah sukacita di hatiku, tetap di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita. Kasih Tuhan diam di dalam
lagi. Teman-teman, kita mau pujian lagi Kak Dea, tapi pujiannya beda. Benar kan? Benar. Kita mau pujian apa Dea? Firman. Nah, biasanya kalau pujian firman nih teman-teman boleh duduk, terus habis itu mendengarkan dengan seksama nih, udah menyiapkan hati dan pikirannya ya Kak Yona ya, buat siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di teman-teman di rumah siapkan mendengarkan firman Tuhan? Siap. Pastinya siap kan? Penasaran? Tapi sebelumnya kita mau pujian sebelum firman dulu ya. Kita mau pujikan apa Kak Dimas? Tanganku kerja buat Tuhan. Oke. Kita semangat ya teman-teman. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Yuk semangat. Oke, berdoa ya teman-teman. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahmu besar di surga. Oke. Ayo teman-teman, kita semua berdoa, lipat tangan, tutup mata, bisa berdoa mau memulai firman. Tuhan Yesus, selamat pagi, terima kasih atas segala berkat yang Tuhan beri hingga saat ini. Terima kasih Tuhan mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bersama-sama mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu dapat kami bawa ke dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah, di dalam keluarga, saat kami bersekolah walaupun di rumah saja, bukan berarti kami tidak bisa membawa firman-Mu bersama teman-teman kami dan guru-guru kami. Tuhan Yesus, Tuhan tolong berkati kami selalu sehingga aktivitas yang kami lakukan dapat mencerminkan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Tuhan yang pimpin kami dan Roh Kudus yang bimbing kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya puji Tuhan luar biasa. Gue yakin dan percaya adik-adik tetap bersemangat, tetap bersukacita meskipun semua harus beribadah di rumah. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan lagi. Semuanya sudah disiapkan Alkitabnya? Sudah, yuk semuanya duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Semoga kita bisa memetik pelajaran yang baik untuk hari ini. Nah adik-adik, minggu yang lalu siapa yang hadir di sekolah minggu online? Wah, pastinya semuanya ikut sekolah minggu online ya. Kemarin kita mendengarkan tentang cerita Samuel ya, yang dipanggil Tuhan untuk belajar melayani di Bait Allah bersama Imam Eli. Nah, di situ kita bisa belajar bersama-sama ya adik-adik ya, bagaimana seorang Samuel yang masih kecil waktu itu belajar menjadi seorang yang penurut. Dia harus mematuhi apa yang diajarkan oleh Tuhan melalui Imam Eli, meskipun Imam Eli ini bukan orang tuanya ya. Nah, pada hari ini kita akan belajar sesuatu hal yang baru, yaitu meninggalkan yang jahat dan berbalik untuk melakukan yang benar ya. Kita akan membaca dulu dari kitab suci kita yang diambilkan dari kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai 5, nanti dilanjutkan dengan ayat 10. Semuanya sudah kitabnya adik? Baik, mari kita baca bersama-sama. Bu Esther di sini, adik-adik di rumah ya. Yuk, 1, 2, 3. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu
sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kapur. Dilanjutkan ayat 10, adik-adik. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan Ia pun tidak jadi melakukannya. Puji Tuhan adik-adik, kita tadi sudah membaca dari firman Tuhan ya, dari Alkitab yang diambilkan dari Yunus pasal 3 ayat 1-5 dan dilanjutkan ayat 10. Nah, hari ini adik-adik kita akan belajar dari Yunus ya, seorang nabi Tuhan, dan juga dari orang-orang di Niniwe, termasuk raja dan penduduk kota Niniwe. Pada awalnya adik-adik, Tuhan memerintahkan nabinya yang bernama Yunus untuk memberitahukan kepada seluruh penduduk kota Niniwe bahwa Tuhan sudah murka dengan mereka. Kenapa ya Tuhan murka? Adik-adik tahu murka? Murka itu marah ya. Tuhan itu marah melihat apa yang dilakukan oleh penduduk kota Niniwe. Kota Niniwe ini sebuah kota yang besar ya, tadi di ayat yang kita baca. Penduduknya kurang lebih 120.000 orang. Banyak adik-adik ya. Namun apa yang mereka lakukan di dalam hidup mereka sehari-hari? Banyak dusta ya, banyak kekejaman, kemudian banyak kekerasan, perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang maksiat, bahkan sihir, itu mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tuhan membiarkan hal itu terjadi beberapa lama, tetapi akhirnya murka Tuhan datang. Jika penduduk kota Niniwe ini tidak bertobat, maka Tuhan akan menunggang balikan. Apa itu menunggang balikan? Yaitu akan dihancurkanlah kota Niniwe berikut manusia-manusia yang ada di dalamnya. Sungguh mengerikan ya adik-adik ya. Namun ketika Yunus diperintah Tuhan untuk datang ke Niniwe, itu tidak langsung dilakukan oleh Yunus. Bahkan dia berusaha untuk melarikan diri dari panggilan itu. Dia justru pergi ke sebuah pulau yang bernama Pulau Tarsis. Naik kapal adik-adik ya. Setelah kapal ini berlayar, datanglah badai yang hebat, sehingga kapal ini serasa mau tenggelam dan hancur. Ketika itu awak kapal ya, orang-orang di sekitar itu bertanya, siapakah yang berbuat jahat yang menyebabkan ini terjadi sehingga Tuhan menurunkan badai? Mereka sangat ketakutan. Namun apa yang dilihat? Ternyata Yunus itu malah ada di ruang bawah dari kapal itu, dia sedang tidur. Jadi singkat cerita, akhirnya awak kapal ini mengetahui dari perkataan Yunus sendiri bahwa inilah penyebabnya aku, karena aku menghindar dari panggilan Tuhan. Ya, kemudian Yunus dibuang ke laut. Dibuang ke laut, apa yang terjadi? Yunus dimakan ikan yang sangat besar. Di dalam perut ikan besar inilah Yunus menyadari akan kesalahannya, bahwa dia tidak menuruti perintah Tuhan untuk pergi ke kota Niniwe. Kemudian Yunus itu berdoa, mohon ampun kepada Tuhan. Apakah Tuhan mengampuni? Tentu saja. Bagi siapa yang mau minta ampun kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni. Kemudian diperintahkanlah ikan untuk memuntahkan Yunus ke daratan. Kemudian setelah menempuh perjalanan 3 hari lamanya ya adik-adik ya, cukup lama, sampailah Yunus ini ke kota Niniwe. Sesampainya di kota itu, apa yang dikatakan oleh Yunus? 40 hari lagi kota Niniwe akan ditunggang balikan jika tidak bertobat. Akhirnya apa yang menjadi perintah Tuhan sudah dijalankan oleh Yunus. Ketika mendengar itu, ya, di Niniwe ini ada juga rajanya adik-adik ya. Raja ketika mendengar itu, kemudian dia menanggalkan jubah kebesarannya.
Kalau raja itu kan biasanya pakai baju yang mewah ya, jadi duduknya di tahta ya, di kursi raja. Tapi dia menanggalkan jubah kebesarannya, menggantikan dengan kain kapung. Ya, tanda bahwa mereka ingin merenungkan diri, ingin bertobat. Ya, kemudian bahkan dia duduk di atas abu, bukan lagi duduk di tahta. Raja ini juga memerintahkan kepada semua penduduk kota Niniwe untuk melakukan hal yang sama. Tidak makan dan tidak minum, semuanya, baik orang dewasa, anak-anak, bahkan ternak-ternak mereka. Semuanya harus berbalik kepada Allah. Tidak lagi melakukan perbuatan tadi yang Bu Esther sampaikan di awal ya. Kekejaman, kekerasan, kekejian, perbuatan maksiat, juga sihir yang tidak diinginkan Tuhan sehingga menjadikan Tuhan ini murka. Mereka melakukan puasa, mereka kembali ke jalan yang benar, beribadah, meninggalkan perbuatannya yang lama. Akhirnya, apakah Tuhan mengampuni mereka, adik-adik? Tentu saja, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih, ya, mau melihat hati setiap orang. Bahkan saat itu Tuhan mencabut rencananya, membatalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe. Nah, adik-adik, dari pelajaran ini kita diajarkan ya, baik Bu Esther, semua guru sekolah minggu, orang tua kalian, juga adik-adik semua, kalau kita berbuat salah, akuilah kesalahan kita. Ya, biasanya adik-adik ya, kalau ada kakak adik itu di rumah bertengkar ya, kemudian memecahkan sesuatu, misal gelasnya pecah, ibu kan biasanya bertanya, ayo siapa ini yang memecahkan gelas? Nah, biasanya kamu kak, kamu dek gitu. Kalau memang kita yang memecahkan, ibu, aku minta maaf bu, akulah yang sudah memecahkan gelas tadi. Jangan malah itu adik, itu siapa lagi menuduh orang-orang di sekitar kita. Nah, kalau kita sudah mengakui kesalahan kita, boleh nggak kita mengulangi lagi? Tentu saja tidak boleh, karena yang dimau oleh Tuhan kita ini bertobat. Bertobat adalah meninggalkan perbuatan dan kesalahan kita di masa yang lalu dan berbalik untuk menjalankan apa yang menjadi perintah Tuhan. Mari adik-adik kita sama-sama belajar ya, meskipun susah untuk melakukannya pasti. Tapi percayalah, Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kasih, yang akan menolong setiap orang, setiap hambanya yang mau mengakui kesalahannya dan mau hidup yang benar ya. Kalau selama ini adik-adik ya kurang rajin membaca firman Tuhan dari Alkitab, kurang rajin berdoa ya, seenaknya sendiri, suka marah-marah ya, suka membantah apa yang dikatakan orang tua, bahkan mungkin suka berbicara bohong ya. Coba mulai hari ini kita mau tekun membaca firman Tuhan. Ajaklah orang tua adik-adik untuk membaca firman Tuhan dan berdoa bersama-sama. Kalau mau tidur, mau makan, mau bersekolah online, mau melakukan aktivitas apapun, kita minta Tuhan menolong kita ya. Kalau kita berbuat salah, jangan lupa kita akui, kita minta maaf kepada siapa kita bersalah. Kepada ibu, minta maaf sama ibu. Kepada adik pun kita nggak boleh malu, tetap harus minta maaf. Kepada teman sepermainan ya, kepada kakek nenek kalian ya, harus minta maaf kalau kita bersalah. Kalau sudah minta maaf, tidak boleh diulangi lagi. Nah, hari ini adik-adik, semoga apa yang kita dengar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Sebelum Bu Esther tutup dengan doa, yuk kita mau belajar ayat hafalan yang diambil dari Matius 5 ayat 9. Ya, Alkitabnya dibuka. Yuk kita buka dari Matius 5 ayat 9. Siap ya? Kita mau bersama-sama. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk kita belajar menghafalkan ya.
Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ya, puji Tuhan. Semua mau disebut sebagai anak-anak Allah? Ya, maka kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan, hidup berdamai dengan sesama, hidup berdamai dengan Allah. Terima kasih adik-adik. Yuk mari sekarang kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, terima kasih atas firman-Mu untuk hari ini Tuhan. Kami boleh belajar untuk memahami bahwa jikalau kami bersalah, kami harus meminta maaf dan mengakui kesalahan kami kepada siapapun kami berbuat salah. Dan terlebih Tuhan, kami boleh selalu diingatkan untuk mohon ampun kepada Tuhan atas segala kesalahan-kesalahan yang sudah kami lakukan, dan kami ingin bertobat Tuhan, meninggalkan perbuatan-perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, dan kami boleh melakukan hal-hal hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, meskipun kami masih kecil Tuhan, namun ajarkanlah kami untuk selalu ingat mengucap syukur, membaca firman Tuhan, dan selalu rajin berdoa supaya kami boleh mengerti kehendak Tuhan. Ampunilah Tuhan jikalau di dalam kami mendengarkan firman di hari ini Tuhan terselip dosa, baik melalui perkataan, perbuatan maupun pemikiran kami. Hanya kepadamu Tuhan Yesus kami menyerahkan doa dan permohonan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, amin. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Yeay, puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, setelah ini kita mau persembahan. Dan teman-teman di rumah diminta tolong untuk tetap yang tenang. Kita mau persembahan, tapi kita iringi lagu apa Kak Dia? Bila topan keras melanda hidupmu. Nah, teman-teman bersama-sama bagi berdiri lagi yuk. Bagi berdiri ya, jangan duduk. Jangan habis dengerin firman langsung, aduh aku boboan. Wes jangan nih masih ibadah loh. Bener. Ya, bagi berdiri kita mau memuji nama Tuhan lagi. Ayo semangat teman-teman. Bila topan keras melanda hidupmu. Jangan semangat ya. Ikutin gerakan Kak Yona sama Kak Dia ya. Iya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Sekali lagi teman-teman, lebih semangat. Jangan lupa pakai gaya ya. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Nah, puji Tuhan, kita sudah bersaudara. Sekarang ini teman-teman boleh duduk kembali. Siapkan hatinya juga, kita mau berdoa. Tutup mata, lipat tangan, kita lagi berdoa. Beliau diantarkan ya teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami kembali ke hadirat-Mu, mengucap syukur dan terima kasih atas segala berkat-Mu. Kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami ya Tuhan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi gereja-Mu dan bagi memperluas kerajaan-Mu. Ampunilah ya Tuhan, bila dalam manakala kami mengumpulkan persembahan ini terselip dosa, kiranya diampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, setelah ini kita mau ngapain? Mau pengakuan iman rasuli. Teman-teman
dipersilakan buat berdiri. Kalau pengakuan iman rasuli sikapnya gimana? Kita harus berdiri siap, terus Tangan kanan ditaruh di dada kiri ya teman-teman. kita pengakuan iman rasuli ya. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Oke, teman-teman boleh duduk kembali. Nah, saat ini kita mau apa nih? Mau ada satu pujian lagi nih buat menutup pada ini. Berdiri lagi. Iya dong, udah harus lebih semangat ya. Duduk berdiri itu olahraga teman-teman, biar lututnya kuat, pahanya kuat. Bener. Kalau biasanya setiap hari cuma di depan laptop terus duduk terus, aduh mata Pada sekolah kan, mesti sekolahnya ngadepin grup WA terus Zoom, Google Meet, capek kan mesti duduk terus kan. Nah, mungkin bangun berdiri sekalian ibadah kali ini kita olahraga juga ya, tipis-tipis lah ya. Kita mau ujian apa kali Mas? Dengar dia panggil nama saya. Oke. Bisa ya teman-teman? Dengan gaya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Tawa sekali lagi ya. Yuk lebih semangat ya, semangat. Ujian terakhir loh. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Puji Tuhan, kita sudah pujian yang terakhir. Nah, setelah ini kita mau berdoa syafaat dan doa penutup. Oh iya, jangan lupa doanya disambung sama doa Bapa kami. Oke, nanti Kak Dea akan doa syafaat dan doa penutup, ditutup Mbak Dina dengan doa Bapa kami. Oke teman-teman. Nah, kita mau berdoa dulu. Boleh duduk lagi. Oh iya, iya bener, saking semangatnya ya Kak ya olahraganya. Sampai keringetan nih Kak. Bener banget. Boleh duduk. Kita mau siapkan hati lagi. Kita mau berdoa. Teman-teman, kita tutup mata, lipat tangan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala berkat yang Kau beri pada kami saat ini ya Tuhan. Bila ibadah pada hari ini kami sudah selesai,
Kiranya Tuhan segala firman, segala pujian kami dapat lakukan di dalam kegiatan kami sehari-hari, sehingga orang lain dapat melihat bahwa Engkau hidup di dalam kami. Tuhan Yesus, bila mana seringkali kami lupa cara memaafkan, kami lupa cara mengasihi, tolong ingatkan kami terus ya Bapa, lewat orang tua kami, lewat guru kami, lewat teman-teman kami, lewat keluarga kami, dan dimanapun kami berada. Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan melakukan aktivitas kami, melanjutkan aktivitas kami. Kiranya ya Tuhan selalu tuntun kami, tuntun hidup kami, tuntun kegiatan kami, sehingga kami dapat melakukannya dengan senang hati, dan juga kami selalu sehat di mana melakukan aktivitasnya untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan tolong berkati kami Tuhan, keluarga kami Tuhan yang tolong jagai, berikanlah kesehatan, kebahagiaan, kesukacitaan, dan juga keharmonisan untuk keluarga kami. Tuhan juga tolong berkati supaya kami bersekolah itu dengan lancar walaupun masih di rumah saja. Tuhan Yesus yang ada di dalam kami, sehingga kami dapat melakukan segala sesuatunya dengan bahagia dan sukacita. Doa yang jauh dari sempurna ini kami serahkan kehadiran-Mu ya Bapa, dan kami akan sambung dengan doa yang telah Kau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selama minggu kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa teman-teman untuk absen di form yang sudah guru sekolah minggu siapkan ya teman-teman. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, tetap semangat sekolahnya, semangat buat tugasnya juga semangat. Jangan lupa sekolah minggu juga. Kami bertiga, Mbak Nima, Kak Nimas, Kak Dea, dan Kak Yuna pamit undur diri dulu. Dadah, sampai jumpa. Minggu depan. Tuhan berkati.